Alhamdulillah alladzi anfadha fi bariyati ahkama wa qaddara 'ala al-anami imama wa anzala nabil makhsus bil karamah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillah bi jami mahamidihi kulliha wa salli wa sallim ala hadha an-nabil hashim al-makki al-'adani al-'arabi sahib an-nasihaini wa bani dhabihaini Jaddil Hasani wal Husain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Athhar ashab al-akhyar. Salatu wa salamun daimain mutalazimain min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para guru-guru, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus keluarga besar almarhumah ila rahmatil hayyul qayyum Ibu Nuryati yang roboh min riyadhil jannah, diampuni segala kesalahannya, dimaklumi segala khilafnya, dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang saleh, amin, yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, hanya semasa hidupnya, tapi sampai ketika mereka sudah pulang rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin sekalian, anjuran kita berbakti pada orang tua di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti pada orang tua, wa bil walidaini ihsana, dan kita harus berbuat baik kepada orang tua. Makanya di situ pakai masdar ihsana, tidak pakai fi'il madhi ahsana. Ya, kalau pakai fi'il madhi berarti udah berbuat baiknya di dunia aja. Ketika sudah meninggal tidak berbuat baik lagi, nggak bakti lagi. Atau pakai fi'il mudhari', ya yuhsinu, ya dulu nggak usah berbakti, sekarang aja, atau nanti ketika sudah pulang rahmatullah, enggak, tapi pakai ihsana itu tanpa ada keterangan waktu. Jadi selagi dia ada orang tuanya atau sudah pulang rahmatullah, seorang anak wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Hadirin sekalian, kita sering minta doa pada Allah Subhanahu wa taala yang kita sering ucapkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yamutu mar'u ala ma 'asha 'alaih. Orang itu meninggal tergantung kebiasaannya dia. Maka kita minta husnul khatimah, dan hati-hati daripada sebab-sebab seorang itu matinya suul khatimah. Yang pertama yaitu dia memperolok-olok syariat. At-tahawun 'ala shalah, at-tahawun 'ala syara'i, anggap remeh salat. Dan yang paling besar ini, kebanyakan para ulama mengatakan sebab seorang itu matinya suul khatimah adalah apa? Uququl walidain, sama orang tua. Susah dia ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya kita ini di akhir zaman, masya Allah, ikhtalatal habil bin nabil faris dan rajin. Kita ini bingung, ini ulama yang mana yang benar, ya. Maka kita ikuti ulama-ulama yang senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita takut pada Allah, mengajarkan kita kecintaan sesama muslim, bukan saling mendengki, bukan saling iri, hasud dan lain sebagainya, menimbulkan kebencian. Makanya kita nggak boleh, ya, suka ngeritik, ya. Apalagi kalau ngeritik tentang 3 hal. Apa itu? Yang 3 hal. Yang pertama, mengkritik syariat, mengkritik agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bilang ini kok begini ya agama, atau kita ada sesuatu kok begitu ya. Jangan, ya, kita ikutin sahabat ketika diperintahkan oleh Allah yang dibawakan oleh Rasul SAW. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau orang munafik, orang Yahudi, mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami, ya, kami apa? Kami dengar tapi kami durhaka, kami tidak patuh. Itu yang pertama. Jangan kritik tentang syariat. Jangan. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan kritik atau kita ngomongin orang yang udah meninggal dunia. Orang yang udah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, guru mahasina mautakum, sebutin yang baik-baik aja, ya, orang yang meninggal di antara kalian udah pulang rahmatullah orangnya, ya. Karena kalau kita ngomongin yang agak-agak, sama aja kita apa, ya, gibahin dia,
yang udah meninggal dunia. Wa kufuan masawi. Jangan sebutin yang buruk-buruk, tahan diri kita untuk tidak nyebutin yang buruk-buruk. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang-orang yang meninggal, mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, tinggal urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai anak, sebagai teman, kita jangan lupain teman-teman kita yang berjasa sama kita juga. Kita doain mudah-mudahan ya Allah jadikan kuburnya robok min riyadil jannah sama daripada teman-teman. Apalagi kalau yang kita lihat teman-teman kita yang sekiranya ya Allah nih teman-temannya kayaknya dikit banget ya, bergaulnya sama orang-orang soleh. Nah mumpung antum ingat doain ya, dia bakal senang banget ya Allah alhamdulillah bersyukur punya teman kayak lu nih yang di dunia. Dan ternyata di dunia itu ya, cuma sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal kita tapi dunia tempat meninggalnya gitu. Makanya kita diperintah oleh ulama untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Teman yang mana? Teman yang baik. Karena al-khilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, khalil itu teman dekat. Nanti di akhirat saling apa? Saling main main tuntut-tuntutan. Ya. Wah. Kenapa? Karena di dunia itu mereka mungkin pernah dikasih tahu tentang yang buruk-buruk. Jadi kalau orang yang muttaqin, orang soleh itu memberikan syafaat ba'dhum ba'd. Ya, sebagian daripada sebagian yang lainnya. Perbanyak daripada yang circle atau teman-teman yang baik-baik. Dan yang ketiga ini yang penting nih ya, jangan ngeritik orang tua ataupun guru-guru kita, para kiai kita, para asatidzah kita ya, jangan kritik, jangan bilang kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya. Kalau kita kagak tahu, kita minta tahu kenapa kok kayak gini ya, mungkin kita salah paham ya, apalagi kalau misalkan dia kritik orang tuanya, masya Allah la haula wala quwwata illa billah ya. Abah nggak benar nih abah nih. Padahal kan semua orang tua itu memberikan dan menginginkan kebaikan yang paling terbaik untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Lagi juga kritik guru. Karena emang setiap orang itu ada yang disuka, ada yang kagak, itu pasti itu sunatullah dah. Jangankan kita nih ya. Nabi aja ada yang suka, ada yang kagak suka. Malaikat aja waktu takhalaq Allah aja diberikan apa? Salat. Ya, 3 jadi 1 jadi 3. Malaikat dikatakan inatha, perempuan. Wah, macam-macam dah kalau kita ikutin orang, ghayah la tudrak, puncak yang tidak bisa kita untuk gapai. Maka dari itu ya, kalau memang awalnya udah dari sononya udah kagak suka, wa ainu ridha an kulli aibin kalila wa ainu sukhat tudil masalah. Kalau udah ridho, seneng apaan aja juga dia seneng bakalan. Tapi kalau udah benci dari sononya, nggak bakalan. Mau dia dikasih apa juga ya, ucapan-ucapan yang bagus yang benar, tapi memang dasarnya udah nggak suka, tetap dia bakal benci. Wah, jadi ya, kalau misalkan masalah kita ada problem, kita tanya kenapa seperti ini. Kecuali kita kalau diajarin sama guru-guru atau orang-orang yang melanggar syariat, walaupun dia guru kitanya ulama, tapi kalau melanggar syariat jangan ikutin. Zikul syai' bimirai syariat. Timbang segala sesuatu dengan kacamata syariat aja. Jangankan guru, siapa aja juga nggak boleh kita ikutin kalau dia melanggar syariat. Wahai mudah-mudahan perkumpulan ini amin. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, mana waina, wa ma talawna, wa ma gara'na, ya semuanya dihadiahkan kepada almarhumah rahmatul hayyul qayyum Ibu Nuriyati bin Haji Mardani. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi anha wa akrim nuzulaha wa wasimul khalid. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi hasanatiha wa in kanat musi'atan fatajawaz an sayi'atiha. Allahumma qulha min dhikril luhud ila jannatil khulud ma'al muharrabina syuhud wa ruka'is sujud wal muhina anka ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.